Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin kita sudah selesaikan. Kemarin kita sudah sampai pembelajaran 3. Hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Sekarang kalian boleh buka bukunya halaman 55. Nah, di situ ada pembelajaran 4. A. Mengemukakan isi dan pesan dalam dongeng serta keberagaman sifat. Ini sama seperti yang Ibu jelaskan pada video sebelumnya. Nah, di sini ada dongeng penyesalan harimau. Seperti biasa, Ibu akan membacakan langsung ke intinya saja. Siapa sih tokoh-tokoh yang ada dalam dongeng tersebut? Kemudian apa pesannya untuk kalian semua yang membaca dongeng tersebut? Nah, coba kalian perhatikan dongengnya itu. Nah, dalam dongeng tersebut dia terdapat hewan selain harimau. Nah, di situ kan judulnya penyesalan harimau. Tentu saja tokoh pertamanya yaitu adalah seekor harimau. Tetapi ada hewan lain selain harimau di dalam dongeng itu. Nah, jadi tokoh-tokoh selain harimau itu ada sapi, kerbau, dan kambing. Nah, ketiga hewan tersebut seperti sapi, kerbau, dan kambing itu memiliki banyak manfaat. Kita bisa memanfaatkannya terutama misalnya pada sapi kita bisa memanfaatkan daging dan susunya. Kemudian kambing juga kita bisa memanfaatkan kambing dan susunya. Setelah itu kerbau juga bisa diambil dagingnya dan juga bisa untuk membantu petani dalam membajak sawah. Itu adalah manfaat dari ketiga hewan tersebut. Kemudian apa selain pada hewan sapi itu apalagi yang bisa dimanfaatkan selain daging dan susunya? Nah, ada juga yang memanfaatkan kulitnya, kulit sapi ini untuk menjadi apa? Nah, jadi kulit sapi ini biasanya digunakan untuk membuat beduk. Beduk yang biasa kalian lihat di masjid itu terbuat dari kulit sapi ini tadi. Kenapa Bu menggunakan kulit sapi, tidak menggunakan kulit hewan lain? Karena kulit sapi ini dia memiliki lapisan yang tebal dan kuat sehingga itulah yang dipilih untuk digunakan pada beduk tadi. Nah, sekarang kalian sudah tahu manfaat dari tiga hewan tadi yaitu sapi, kerbau, dan kambing. Nah, jadi apa Bu isi dongeng penyesalan harimau? Apa pesan yang baiknya dalam dongeng tersebut? Nah, jadi dongeng yang berjudul penyesalan harimau itu berisi tentang kesombongan seekor harimau tadi. Pesannya tentu kita tidak boleh hidup sombong, kita tidak boleh bersifat sombong. Nah, karena kesombongan kita sendiri itu akan menimbulkan penyesalan di akhirnya nanti. Akhirnya karena kita sombong, teman-teman tidak ada yang mau berteman lagi. Nah, sifat sombong itu akan merugikan diri kita sendiri. Orang yang sombong akan dijauhi oleh teman-temannya. Sombong adalah sifat yang tidak baik, tentu tidak baik. Rehan dan teman-teman tidak pernah sombong, itu contohnya. Mereka memiliki sifat baik. Nah, coba kalian perhatikan, di situ ada tabel dengan nama dan sifat yang berbeda. Pertama, ada Rehan, sifatnya jujur, ramah, dan mandiri. Kemudian Jaka, sifatnya rajin, disiplin, dan sopan. Sinta memiliki sifat mandiri, jujur, dan riang. Kemudian Ima, ramah, ulet, dan penolong. Nah, apakah kamu mengetahui arti dari sifat-sifat tersebut? Jujur berarti dia tidak berbohong, dia tidak bisa berbohong, dia selalu berkata yang benar, dia selalu berkata dengan jujur. Kemudian ramah itu apa? Ramah itu berarti dia baik hati dan suka bergaul dengan teman-teman yang lain. Kemudian apa itu mandiri? Mandiri itu artinya tidak bergantung pada orang lain, artinya dia bisa sendiri, segalanya dia lakukan sendiri. Setelah itu rajin itu berarti dia suka bekerja, suka mengerjakan PR-nya tidak dikerjakan, kemudian soal selalu dikerjakan, itu adalah contoh anak yang rajin. Kemudian sopan. Apa itu sopan? Sopan itu berarti baik budi bahasanya, maksudnya dia berkata dengan kata-kata yang baik, tidak berkata dengan perkataan yang kasar, yang tidak seharusnya dikatakan. Setelah itu ada riang. Riang itu berarti dia memiliki hati yang berbahagia, dia selalu bergembira. Setelah itu di situ ada ulet. Nah, ulet itu berarti dia tidak mudah putus asa, itu adalah arti ulet.
Nah, kemudian ada penolong. Penolong itu tentu saja berarti dia suka membantu orang lain. Nah, setiap orang itu dia memiliki sifat berbeda. Jadi, masing-masing orang tidak ada yang memiliki sifat sama. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana sifat kalian terhadap orang lain yang memiliki sifat berbeda dengan kalian? Kalian apakah tetap akan bersifat baik atau bagaimana? Nah, tentu kita harus tetap menghargai sifat orang lain walaupun berbeda dengan kita, kemudian menghormati sifat orang lain, setelah itu tetap bersikap baik dan tetap peduli dan menyayangi walaupun memiliki perbedaan sifat tadi. Nah, sampai sini kita lanjutkan ke B, menjelaskan kombinasi gerak mengayun dan meliuk. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk kombinasi gerak mengayun dan meliuk. Pertama, ada kombinasi gerak mengayun satu tangan dan meliukkan badan. Jadi gerak satu tangan itu kalian tunduk, kemudian kalian gerakkan satu tangan kalian ini ke depan. Itu adalah gerak meliuk tangan. Meliuk satu tangan. Kemudian ada kombinasi gerak mengayun dua tangan meliukkan badan. Itu berarti dua tangan badan kalian condongkan, kemudian dua tangan kalian majukan ke depan. Begitu. Jangan lupa kaki kalian dibuka selebar bahu. Kemudian ada lagi meliukkan badan ke depan. Itu sama seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kalian hanya tinggal tunduk, kemudian rentangkan tangan kalian ke depan. Itu adalah meliukkan badan ke depan. Kemudian mengayunkan tangan bergantian ke depan dan ke belakang. Nah, kalian berdiri tegak dan kaki dibuka selebar bahu, kemudian tangan kalian ayunkan bergantian. Nah, itu adalah contoh dari mengayunkan satu tangan bergantian ke depan dan ke belakang. Kemudian di sini ada lagi mengayun dua tangan ke depan dan ke belakang. Nah, sama seperti tadi, kalian berdiri tegak, tapi tadi kan kalian bergantian seperti ini. Sekarang mengayunkan kedua tangan, berarti dua-duanya langsung. Nah, itu adalah contoh dari gerak-gerak mengayun dan meliuk tadi. Jadi ada 4 kombinasi gerak mengayun satu tangan, kemudian ada dua tangan, kemudian meliukkan badan ke depan, terus mengayunkan satu tangan bergantian ke depan dan ke belakang. Setelah itu ada mengayun dua tangan ke depan dan ke belakang. Mohon maaf ada 5 contoh ya. Nah, sampai sini kalian paham? Nah, kalau kalian sudah paham, kita lanjutkan ke pembelajaran 5 halaman 60. Nah, di sini ada dongeng lagi nih, judulnya Becky Bebek yang Ramah. Ibu langsung saja, langsung ke intinya saja. Siapa saja tokoh yang ada dalam dongeng Becky ini? Nah, jadi tokoh dalam dongeng Becky Bebek yang Ramah ini yaitu pertama tentu saja Becky, karena Becky di sini sudah ada di judul, dia berarti pemeran utama. Ada Becky, kemudian ada Trilly, setelah itu ada Usi, Cenil, dan Beno. Berarti di dalam dongeng ini dia terdapat 5 tokoh pemeran. Kemudian apa isi dongengnya? Nah, dongeng ini menceritakan Becky, si bebek yang tidak bisa mengikuti sebuah perlombaan karena belum mengetahui kelebihannya. Dia tidak tahu kelebihan apa yang ada dalam dirinya sehingga dia tidak bisa mengikuti perlombaan. Namun Becky si bebek tetap memberi semangat kepada hewan lain. Saat acara penyerahan hadiah, Becky si bebek ternyata mendapatkan penghargaan. Becky si bebek adalah hewan yang paling ramah di hutan. Becky si bebek disenangi banyak hewan di hutan karena dia memiliki sifat ramah itu tadi. Dia tidak sombong seperti harimau pada dongeng yang sebelumnya. Nah, pesan yang terkandung dalam dongeng itu adalah apa? Pertama, bersikap baik kepada semua orang. Kalau kita bersikap baik kepada semua orang, otomatis orang-orang pun akan menyukai kita. Kemudian, kedua, ada bersikap ramah kepada semua orang. Jadi tidak ada yang berkata kasar dan yang lainnya yang membuat kita dijauhi oleh orang lain. Kalau kita bicara sopan santun, kemudian kita ramah kepada orang lain, kita baik,
maka orang-orang pun akan menyukai kita, orang-orang akan senang bermain dengan kita, berteman dengan kita. Itulah sama seperti sifat Becky, si bebek tadi. Nah, kemudian Ayu, di sini ada cerita ya. Ayu dan keluarga memiliki dongeng kesukaan berbeda. Fabel itu kemarin apa? Ibu sudah menjelaskan bahwa fabel ini adalah cerita yang di dalamnya adalah hewan. Jadi dia menceritakan hewan, sama seperti Becky si bebek yang ramah tadi. Itu adalah termasuk ke dalam dongeng yang berjenis fabel. Nah, kemudian sage dan atau cerita rakyat tentang kepahlawanan. Nah, jadi ada fabel. Fabel ini tentang hewan. Kemudian ada sage. Ini menceritakan tentang kepahlawanan. Setelah itu ada lagi legenda atau cerita rakyat tentang asal-usul suatu tempat. Itu adalah legenda. Jadi legenda ini adalah cerita rakyat. Setelah itu legenda ini adalah cerita rakyat yang menceritakan tentang asal-usul suatu daerah. Contohnya apa? Yang termasuk ke legenda itu adalah Danau Toba. Nah, jadi Danau Toba ini menceritakan tentang asal-usul dari mana sih Danau Toba, kapan sih terbentuknya Danau Toba. Nah, jadi Danau Toba itu termasuk legenda. Jadi di sini ada 3. Pertama fabel. Fabel ini tentang hewan. Dongeng yang di dalamnya adalah hewan. Kemudian ada sage. Sage ini di dalamnya tentang kepahlawanan. Dia menceritakan tentang kepahlawanan. Kemudian ada legenda, cerita rakyat tentang asal-usul suatu daerah. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Contohnya ada Danau Toba dan yang lainnya. Tangkuban Perahu juga itu termasuk ke legenda. Nah, setelah itu di cerita tadi masing-masing keluarga di rumah Ayu itu memiliki sifat yang berbeda, sama seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, walaupun mereka memiliki sifat yang berbeda dan kesukaan yang berbeda, mereka tetap saling menyayangi satu sama lain. Mereka tetap menghargai dan menghormati sifat masing-masing dan kesukaan masing-masing. Karena tadi mereka juga memiliki dongeng-dongeng kesukaan dan cerita kesukaan yang berbeda. Nah, sampai sini kalian paham? Nah, kalau sudah, kita ke bagian B, mengenal sifat. Bagian B ada mengenal sifat pertukaran pada perkalian. Ini sama yang sebelumnya Ibu sudah jelaskan di video-video yang lalu. Nah, jadi di situ ada contoh 3 kali 15. Kalau ditukar menjadi 5 kali 13. Kita menggunakan contoh lain. Contohnya ada 4 dikali 6. Bagaimana cara menghitungnya? Ibu kemarin sudah pernah menjelaskan. 4 dikali 6 berarti itu adalah 6-nya sebanyak 4 kali. Berarti kita tambahkan 1, 2, 3, 4. Nah, kita hitung. 4 dikali 6 berarti 6-nya ada 4 kali. 1, 2, 3, dan 4. Kalau kita menggunakan sifat pertukaran, tentu kita tukar hurufnya, angkanya. Yang tadi awalnya 4 kali 6 menjadi 6 kali 4. Bagaimana cara menghitungnya? Kita hitung 4-nya yang sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita hitung kembali. 6 kali 4, 4-nya sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kalian akan mendapatkan hasilnya. 6 ditambah 6 sama dengan 12. 12 ditambah 6, 18. 18 ditambah 6 sama dengan 24. Kemudian sama. Ini tadi 12. Ditambah 6 sama dengan 18. Ditambah 6 lagi sama dengan 24. Coba kita hitung lagi yang 4-nya sebanyak 6 kali. Apakah hasilnya akan sama? 4 ditambah 4 sama dengan 8.
8 ditambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. 16 ditambah 4 sama dengan 20. Dan 20 tambah 4 sama dengan 24. Hasil akhirnya sama. Jadi karena ini ditukar dan jumlah pertambahannya itu pun berbeda, belum tentu hasilnya juga berbeda. Hasilnya akan tetap sama saja karena sifatnya hanya ditukar saja. Berarti hasil dari 4 kali 6 atau 6 kali 4 sama dengan 24. Tidak akan ada perubahan hasil walaupun kalian tukar angkanya atau walaupun penjumlahan di sininya berbeda. Ini tadi hanya ada 4, ini ada 6, tetapi kan angkanya ini 6 yang sebanyak 4, sedangkan ini 4 yang sebanyak 6 kali dijumlahkan. Nah, sampai sini kalian paham? Ini kalau ditukar, Ibu sudah mengulang beberapa kali bahwa pertukaran perkalian itu hanya angkanya saja yang ditukar. Misal ada Ibu berikan contoh lagi. Misalnya ada 5 dikali 15. Bagaimana pertukarannya? Berarti 15 dikali 5. Kita hanya tinggal menukar saja yang awalnya di belakang menjadi di depan dan di depan menjadi di belakang. Sama seperti rumus kemarin, sifat pertukaran itu adalah A kali B sama dengan B kali A. Itu adalah rumus dari sifat pertukaran perkalian. Nah, sampai sini kalian bisa paham? Nah, kalau sudah, kita lanjutkan ke pembelajaran 6, mengemukakan isi pesan dalam dongeng serta keberagaman sifat. Nah, ini materinya sama saja seperti yang sebelumnya. Jadi, Ibu akan langsung ke penjelasan apa sih cerita dari dongeng ini. Nah, di sini ada dongeng tentang persahabatan ikan mas dan ikan mujair. Nah, dongeng persahabatan ikan mas dan ikan mujair ini termasuk apa? Apakah termasuk fabel atau sage atau legenda tadi? Nah, tentu dia masuk ke dalam fabel karena dia menceritakan tentang ikan mas dan ikan mujair. Nah, Ibu langsung ke intinya. Coba kalian perhatikan lagi dongengnya. Apa isi pesan yang terdapat di dalamnya? Nah, jadi di situ ada pesan. Yang pertama, kita tidak boleh merasa iri dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang lain karena masing-masing orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda pula. Setelah itu, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kemudian, ketiga, kita harus selalu berterima kasih kepada Tuhan. Itu adalah isi pesan dari dongeng persahabatan ikan mas dan mujair tadi. Nah, apa isi dongengnya? Nah, jadi dongeng tersebut berisi tentang ikan mas yang tidak mensyukuri keadaan dirinya. Ikan mas ingin menjadi burung yang bisa terbang bebas ke sana kemari. Nah, jadi itu adalah cerita tentang ikan mas yang tidak mensyukuri apa sih kelebihan pada dirinya gitu. Dia ingin menjadi burung karena dia lihat burung bisa terbang ke sana kemari sedangkan dia tidak. Nah, padahal masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Contohnya pertama, ikan mas bisa tinggal di air sedangkan burung tidak bisa tinggal di dalam air. Begitu juga burung bisa tinggal di udara, tetapi ikan mas tidak bisa tinggal di udara. Itu adalah kekurangan masing-masing orang yang berbeda. Kemudian kelebihannya apa? Burung tidak bisa berenang, ikan bisa berenang. Sedangkan kalau misalnya ikan ingin terbang, bagaimana dia bisa terbang? Karena dia tidak memiliki sayap. Begitupun burung. Burung tidak memiliki sirip untuk dia berenang. Itu adalah kelebihan dan kekurangannya. Contoh dari ikan mas dan burung tadi. Nah, tokoh dalam cerita tadi apa, Bu? Tokoh dalam dongengnya. Nah, tentu tokohnya ikan mas dan ikan mujair. Karena di judul pun sudah tertera persahabatan ikan mas dan ikan mujair. Nah, jadi mereka itu memiliki sifat yang berbeda. Ikan mas mempunyai sifat iri terhadap burung merpati. Nah, sedangkan iri ini kan termasuk sifat yang tidak baik. Kita tidak boleh memiliki sifat tersebut. Nah, kita harus memiliki sifat yang baik. Di antaranya ada dermawan, sabar, pemaaf, kemudian penolong, dan disiplin. Itu adalah sifat-sifat baik yang bisa kita contoh, bukan sifat iri pada ikan mas tadi.
Nah, dermawan itu apa artinya, Bu? Dermawan itu artinya dia suka beramal. Dia suka memberikan sebagian hartanya kepada orang yang kurang mampu. Itu contohnya dari dermawan tadi. Kemudian ada sabar. Nah, sabar itu berarti dia selalu tahan menghadapi cobaan. Setelah itu ada pemaaf. Dia mudah memaafkan orang yang membuat kesalahan. Dia tidak dendam. Itu adalah pemaaf. Kemudian ada penolong. Berarti dia suka menolong orang lain, tentu saja. Setelah itu ada disiplin. Apa itu, Bu, disiplin? Disiplin berarti ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Contoh orang yang disiplin. Misalnya ibu menyuruh kalian menggunakan sepatu hitam. Kalian datang ke sekolah menggunakan sepatu hitam. Itu termasuk disiplin. Tetapi kalau misalnya ibu bilang, besok kalian gunakan sepatu berwarna hitam. Tiba-tiba kalian datang menggunakan sepatu merah. Apakah itu bisa disebut disiplin? Tentu tidak, karena dia tidak mengikuti aturan yang sudah diperintahkan. Itu adalah disiplin tadi. Nah, dermawan, sabar, pemaaf, penolong, dan disiplin itu adalah termasuk ke dalam keberagaman sifat. Karena sifat yang berbeda-beda. Nah, sampai sini bagaimana? Kalau sudah, kita akan lanjutkan ke sifat pertukaran pada perkalian selanjutnya. Ini sama seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya tadi. Jadi di sini hanya ada perbedaan contoh. Kalau tadi kita menguraikannya dengan penjumlahan, kalau sekarang contohnya kita hanya menggunakan rumus yang ada di sini saja. Nah, di sini ada contoh 2 dikali 6. 2 dikali 6. Bagaimana sifat pertukarannya? Kita balik menjadi 6 kali 2. Nah, ini jumlahnya tidak akan berubah. 2 kali 6 sama dengan 12. 6 kali 2 pun tetap 12. Hasilnya sama. Kita gunakan rumus seperti di sini. Contohnya lagi ada 3 dikali 5. Nah, ini bagian A. 3 ini berarti A. 5 ini berarti B. Pertukarnya bagaimana? Yang mana bagian B? Nah, tentu bagian B adalah 5. Dikali A. A-nya adalah 3. Berarti 15. Itu adalah sifat pertukaran dalam perkalian. Ini sama saja seperti pertukaran pada penjumlahan atau pengurangan atau pembagian yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Sampai sini kalian paham? Jika kalian sudah paham, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Nah, untuk tugas kali ini, kalian cukup mengerjakan penilaian akhir subtema 2 pada halaman 69 sampai dengan 73. Nah, di situ ada bahasa Indonesia, matematika, PPKN, kemudian SBDP, dan PJOK. Nah, jadi kalian hanya mengerjakan penilaian akhir subtema 2 saja, bagian A saja, hanya bagian pilihan ganda saja. Yang B dan C tidak perlu. Nah, jadi jangan sampai lupa, kalian hanya perlu mengerjakan bagian A-nya saja, bagian PG saja, semuanya untuk mapel bahasa Indonesia, matematika, PPKN, PJOK, SBDP sampai selesai. Hanya bagian A saja. Kemudian langsung dikerjakan di bukunya dan kirimkan seperti biasa ke kontak personal Ibu dengan fotonya, foto tugasnya. Seperti biasa kalian mengumpulkan. Nah, sampai sini Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.